Bang Don, Ya. kita nggak usah melihat dari aspek hukum dulu. Sebagai seorang jurnalis, Ya. tentu kan kita punya rasa kepo kan, Betul. penasaran. Betul. Kalau melihat sesuatu tidak pada tempatnya, atau misalnya kata Jenderal Susun tadi tidak ada alat bukti, Ya. nggak mungkin kita langsung percaya. Tapi menurut Abang kenapa masyarakat kita itu mudah percaya? Ya begini Don, sebagai jurnalis saya berusaha untuk mengambil jarak dari semua peristiwa yang ada. Melihat dari jauh. Ya harus mengambil Ya. jarak supaya kita bisa bersikap objektif. Cuma dalam kasus Vina, saya ingin tanya kepada Jenderal. Karena kalau tadi dianggap bahwa ini adalah sebuah drama, Ya. kasusnya fiktif, tapi kan ada korbannya. Korbannya adalah rakyat kecil, Iya. termasuk Saka Tatal, dan kemungkinan 7 orang lain yang sedang ada di penjara. Kasusnya hayalan, Ya. korbannya bukan hayalan. Korbannya bukan hayalan. Korbannya beneran, Pak. Ini belum bertanya kepada kita yang tentara dan polisi ya. Ya. Cara latihan itu ya sempurna, skenario yang sempurna, tapi begitu sampai kepada sasaran yang akan ditembak itu dengan peluru hampa mestinya. Supaya yang ditembak gak mati. Ini nembaknya peluru tajam, mati dia. Mati itu dalam pengertian masuk penjara beneran. Ya, sebentar Jenderal. Artinya yang bisa membuat skenario detail dan sempurna itu hanya tentara dan polisi. Bukan. Contohnya, kalau mau sempurna ya kayak gitu. Oh. Tapi Emang siapa lagi yang bisa bikin sempurna? skenario latihan. Ada latihan. Masa ini kasus latihan? Ya bisa jadi. Oh, Enggak ada kok. Iya. Saya yakin mereka ini kan aparat penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, dia tahu persis ini nggak ada. Karena mereka punya standar sama. Betul. Standar untuk mengetahui ada tidak peristiwa, bacalah di KUHP itu. Dan pelajaran pertama bagi seorang polisi, seorang jaksa, seorang hakim, apa itu penyidikan? Penyidikan ialah upaya daripada penyidik untuk memberat terang suatu peristiwa. Betul. Nah sekarang peristiwanya apa? Peristiwanya ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, Iya. 1 orang perempuan masih hidup, berceceran darah di situ, helm ada, sepeda motor ada, tergores sebelah kanan di atas jembatan flyover Cirebon. Itu peristiwanya. Kemudian diselidiki peristiwa ini apa? Sudah dilakukan dengan baik oleh Polres Cirebon dengan segala macam teori lalu lintas, ini kecelakaan lalu lintas. kabupaten ya? Ya, tuntas. Ya. Nah, sekarang yang kita hebohkan sekarang ini, penonton, saya penonton juga menganggap ini peristiwa benar, Ya. tetapi ini bukan benar. Dan saya yakin bahwa para yang membuat teori ini tidak ada. Timbul pertanyaan, kalau peristiwa ini benar, TKP-nya di mana? Ya. Kan pertanyaannya begini, Pak Susno, karena Anda mantan polisi dan petinggi polisi, tentu ada, misalnya begini, ketika orang menyidik, lalu kemudian ketika orang menyelidiki, ketika orang mengadili, ketika orang menghukum, kan itu ada hati. Ya, Ada hati ya, untuk mengatakan ini saya menyelidiki dengan cara yang patut, iya, benar, dan secara hukum dan moral saya bertanggungjawabkan. iya. Faktanya adalah di polisi, di jaksa, di hakim, sampai ke hakim tertinggi, plok, palu, hukuman seumur hidup. 7 orang. Nah, inilah yang pertanyaan. 7 orang dan ditambah 1 orang kemarin kalau tidak menang pra peradilan, dikatakan dialah otaknya. Berarti dia hukuman mati nanti kan? Betul. Harus lebih berat dari ini. Lebih berat dari itu. Ditambah lagi dengan 2 yang belum ditangkap, siapa DPO lagi, DPO, ya. yang katanya dia yang memperkosa, dia yang menyebabkan kematian. Ini hukuman mati semua 3. Nah kalau mati beneran kan? Tidak bisa mati pura-pura. Nggak bisa pura-pura. Padahal kasusnya pura-pura. Kasusnya nggak ada. Kasusnya nggak ada. Ya drama kan? Drama. Oke, Anda yakin sekali ini menggunakan logika seorang polisi atau seorang masyarakat awam yang sekarang kayak kita jadi bagian dari drama ini? Ya kita bagian dari penontonnya. Kita penonton dan mengeyeskan Dan kita larut. dan bagian jadi pengiklankan. Nah, kita bilang sama teman-teman, bagus film itu, bagus, nonton semua. Artinya makin panjang makin bagus Makin dong. bagus. Dan ini ada efek ekonominya. Iya. Tapi kan dampak kepada korban yang 7 orang itu kan dia tidak merasakan manfaat ekonomi seperti orang lain tadi. Mengorbankan orang lain, tapi orang lain ada yang menikmati. Ini nanti hakim harus bebaskan orang ini. Setelah bebas, negara harus tanggung jawab. Mengembalikan rehabilitasi. Martabatnya dan mengganti materi. Polisi menikmati nggak Pak dalam drama ini? Polisi mungkin dia jadi ya korban ya.
karena dia dibully orang ya. Tapi ada hikmah juga. Enggak, sebelum dia dibully kan dia bertahun-tahun menikmati apa gitu. Tak ada yang dinikmati. Terus kenapa bikin drama hayalan? Paling yang dinikmati ya paling ya bahwa kasus ini terungkap. Iya. Kasus yang tidak ada kasus tadi Iya. sebenarnya bukan terungkap. Justru kasus ini tidak terungkap. Kenapa? Dia tidak bisa mengungkap bahwa kasus ini tidak ada.